Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Kita akan masuk di minggu ke-7 ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu capaian pembelajaran di mata kuliah ini ya. CPL yang diterapkan oleh Prodi di mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, capaian pembelajaran pertama. Yang kedua adalah capaian pembelajaran kedua yaitu menguasai konsep dasar dan teori-teori dalam bidang hukum keperdataan ya. Jadi nanti ada juga materi mengenai waris yang masuk ke dalam kategori bidang hukum keperdataan. Yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis kritis, kemudian dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum sesuai dengan bidang keahlian. Dan yang CPL keempat, mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum di bidang keperdataan secara komprehensif. Salah satunya nanti kita akan membahas mengenai soal-soal di bidang waris ya. Kemudian ada pun CPMK yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah yang pertama CPMK yang satu, mahasiswa mampu memahami konsep dasar apa sih sebetulnya dasarnya dari hukum perdata, karena waris juga termasuk ke dalam dasar-dasar hukum perdata. Yang kedua, mampu menganalisis karakteristik materi konsep di bidang hukum keperdataan. Yang ketiga, CPMK-nya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang hukum. Ya, yang kelima, mampu memahami aspek-aspek hukum material, kemudian mampu memahami dasar-dasar ilmu. Oke, baik. Materi selanjutnya di pertemuan ini saya akan membahas dulu mengenai hukum benda ya dalam hukum. Jadi hukum benda ini sangat penting bagi apa objek hukum? Segala sesuatu yang memiliki nilai bagi subjek hukum. Oke, jadi pentingnya hukum benda bagi subjek hukum itu apa? Yang pertama, dia merupakan fondasi kehidupan ya, karena si objek hukum ini ya ini merupakan alat dalam kehidupan sehari-hari si subjek hukum. Yang kedua, itu pentingnya sebagai kepastian hukum ya, melalui apa? Melalui hukum kebenaran. Yang ketiga, pentingnya adalah sebagai ekonomi dan bisnis ya. Jadi hukum benda ini merupakan bagian dari ekonomi dan bisnis. Yang keempat adalah untuk penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada terjadi sengketa di bidang kebenaran, kalian harus tahu bagaimana penerapan aturan dalam hukum kebenaran. Oke. Konsep hukum benda ya, konsepnya itu hukum benda itu tadi sebagai objek dalam hukum perdata. Hukum benda juga ada klasifikasinya, ingat klasifikasi hukum benda. Nah, ada benda bergerak dan tidak bergerak ya, masih banyak ya, benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, benda yang habis dipakai, benda yang tidak habis dipakai ya, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, itu merupakan klasifikasi benda. Oke. Kemudian ada pun asas-asas hukum benda. Apa dulu? Asas-asas hukum benda. Asas-asas hukum benda yang pertama ya, ada asas publisitas. Kemudian ada asas spesialitas. Ya, kemudian ada asas benda yang tidak dapat dibebaskan. Jadi pengertian hukum benda atau objek hukum benda ini adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Ya, di dalam BW atau KUH Perdata, benda ini
diatur di pasal berapa? 499 ya. Jadi untuk objek hukum yang berupa benda itu di BW diatur di pasal 499 ya. Kemudian, nah klasifikasi benda tadi ya. Benda itu ada dua tadi ya, yang sehari-hari biasanya digunakan oleh objek hukum. Ada apa? Benda. Pertama kasusnya, Padanu memiliki total harta kekayaan 900 juta. Harta peninggalan 100 juta. P meninggal dunia, meninggalkan dua orang tua ya, ayah, ibu, kemudian istri, C anak, D, E, F. Meninggal dunia, meninggalkan orang tua, benar ya? A, B, istri C, kemudian bagannya gini. Kalau bagannya ada P, berarti membelah diri ya. Amubaknya tidak bisa dibenarkan. Tidak harus balik. Seperti ibu ayah istri Pasti disebutkan ya. Pak istri itu kan CP. Kan di soalnya juga udah disebutin. Harta peninggalan 100 juta. P meninggal dunia, meninggalkan ini ibunya, ayahnya, ibunya, 3 orang paman dari pihak ibu, 3 orang. Baganya mah pede dah, itu baganya mah pede. 2 orang S T Yuki dan 3 kakek berarti ini berarti kakeknya masih hidup, nggak mati. Kakek dan 3 orang paman dari pihak ibu, kemudian 2 orang ibu dari pihak ayah. Oke, gambarnya ini ya. Udah dikit gimana Bu? Udah bisa. Seperti ini satangan dibagi 3 berapa? 6. Jadi kita sabatur pakai kataku benar. Nyalin dari 10 menit sampai soal nomor 4. Harta peninggalan 100
jika menikah lebih dulu dibanding Pak Chandra dan memiliki Maksud apa? Bagian student. B1 dan B2. Nah, kemudian C dia kasih itu. B meninggal, bagian B ini dibagi ke B1 dan B2. Jadi 2 berarti B1 dia dapatnya seper 6, B2 seper 6. Dasar hukumnya adalah penggantian tempat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Berarti kan dalam pemecahan sebuah masalah itu diperlukan satu ketelitian. Kemudian diperlukan apa? Lagi pemahaman konsep dasar. Ya, karena kan nanti kalau kalian pada prakteknya ketemu klien, kan nggak mungkin kalian teh motret gerak, ngerti? Ya, kalian harus sudah tahu gitu ketika klien cerita bahwa Bapak Ibu saya misalnya mau menyelesaikan soal waris di keluarga saya misalnya. Saya misalnya 4 bersaudara, bla 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 bla. Kan kalian tuh udah harus kebayang gitu teh ya. Bagangnya tuh udah langsung harus di otak gitu. Iya, makanya bisa. Kalian nyepanya potret gerakan mungkin. Iya nggak sih? Nah itu tuh harus kalian bisanya dari mana? Dari sering kalian sering menyelesaikan kasus, kemudian kalian sering berlatih, nanti bisa. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai perkara waris. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.